Yes, oke. Mantap nih. Oke. Sofa panas. Oke deh. Kembali saja. Oh, ini lagu tentang sofa panas. Hey, sofa panas. Hey, ini gemas. Hey, sofa panas. Sangat panas. Sofa panas. Jangan cemas. Sofa panas. Jangan lemas. Oh, di sofa panas. Emang kebetulan nih pas banget sofa panas, lagi panas di matahari. Aduh Silo nih, emang lagi panas nih emang. Panasnya dari jendela ya. Sofa panas banget dari. Ngomong-ngomong, bintang tamu kita siapa nih, Mas? Bentar dulu, gue belum buka nih. Oh, iya. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan podcast Sofa Panas, persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti Cilegon, Banten. Seperti biasa, duet sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Chef Haryo Pramu dan juga Ari Sudarsono. Bapak geng kita. Bapak geng, ya kan? Oke, Chef. Yes. Ngomong-ngomong, narasumber mana nih? Belum kelihatan dari tadi. Nggak tahu katanya ada yang mau datang tapi Ya ini gue disuruh mulai mana narasumbernya Mana nih? sih? Nggak ada narasumbernya gimana sih? ya udah lu nanya. Lu tahu nggak narasumbernya gimana sih? Tahu. Siapa? Gue. Kok Lu jadi gue? narasumber deh. Lu jadi narasumber gua wawancara nih. Kali-kali kan gue gitu. Hah? Kali-kali diwawancarain. Sekali-sekali. Karena gue narasumber jadi lu nggak pakai kacamata nih. Hah? Ntar dipakai kalau diminta. Ya udah. Gini deh, ini episode spontan karena selama ini yang kita tahu kan Ari Sudarsono, tapi banyak generasi muda yang belum tahu siapa Ari Sudarsono. Mari kita ingatkan kembali siapa Ari Sudarsono. Silakan duduk, Bung. Jadi gue pindah. Lu jadi narsum. Gue pindah nih kamera pindah nggak? Ayo, Bung. Oh, gue kira kamera pindah juga. Aduh, kok lu ketawa? Biasa aja kali. Oke, penonton Sofa Panas. Kali ini narsum kita adalah Bung Ari Sudarsono. Bung Ari Sudarsono, silakan duduk. Kelamaan duduk, Mas. Boleh gak gue tanya-tanya nih? Rodoran gue sekarang kurus kayaknya nih. Hah, emang lu keren sih dari dulu. Jok, duduk sana Jok, biar imbang. Biar kapal nggak oleng. Oh, Joseph pindah. Gitar. Ntar kita nyanyi bareng. Ini kabelnya panjang amat, nyangkut lagi nih. Aduh. Gue pakai biar konsen. Mantap. Ini pertanyaannya boleh ini ya, bebas ya. Apa lu mau nanya apa? Gue jadi narasumber. Ini orang-orang pada nungguin. Ini ada-ada aja nih soal panas. Gue jadi. Oke, penonton Sofa Panas. Bung Ari Sudarsono ini adalah bisa dikatakan the living legendnya basket Indonesia. Adalah legenda hidup basket Indonesia. Kalau di musik kira-kira Ahmad Albar lah gitu ya. Nah, Bisa aja deh. kalau pemuda tahun 90-an, pemuda-pemudi atau remaja tahun 90-an yang kita dulunya SMP, SMA, pasti kita lihat di salah satu stasiun TV swasta yang terkenal dengan jas warna birunya dan juga pomade. Orangnya parlente banget. Parlente banget. Don Juan. Gitu, dia Itu yang- tambahannya nggak tahan. Itu yang saya selalu tangkap ketika di televisi dulu. Ada baiknya kita tanya langsung nih sama The Living Legend. Apa kabar Bung Ari? Alhamdulillah. Ya sampai hari ini baik-baik lah. Bung Ari Sudarsono yang saya tahu ini ternyata punya kedekatan dengan Presiden pertama Indonesia. Iya. Nah, boleh nggak sedikit bercerita kenapa Bung Ari punya kedekatan dengan Pak Soekarno? Bung Karno ya? Bung Karno. Bung Karno, oke. Maka dari itu mungkin ada hubungannya dengan kenapa mau dipanggil Bung Ari Sudarsono. Iya, itu antara lain dulu ya zaman-zaman saya SMA kan dulu ya. SMA di mana, Mas? Di Percik lah. Di Persik ya. SMP SMA di Percik. Ya, memang itu sekolahan tempat keluarga Soekarno juga di situ kan. Perguruan Cikini lah ya. Segini kan. Heeh. Jadi waktu itu saya teman dekat lah dengan salah satu anaknya.
Teman dekat gitu. Teman apa pacar apa Ya teman kencan. kalau atau- sekarang ada yang bilang pacar, tapi kalau zaman dulu kan nggak ada pacar-pacar. Jadi gitu. Mas Hari pernah ketemu dengan sosok Iya, presiden? jadi selama berhubungan itu kita kan dulu kalau bertemu gitu ya hari Minggu bukan malam Minggu, Hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Minggu siang. Jadi dulu kan ada yang namanya Resimen Cakrabirawa tuh, Iya. pengawal presiden tuh pas pampres zaman dulu lah. Oh, pas pampres zaman dulu namanya Cakrabirawa. Cakrabirawa Baret Oh. Merah. Iya, Anak tua. Itu kalau jam 10 pagi hari Minggu udah jemput depan rumah. Mas Hari diperintahkan Mbak jemput. Nah, Oh, oke. Jadi mobilnya Impala warnanya kopi susu. gitu. Waktu itu usia berapa Bung Hari? Berapa ya? Sekitar 17. 17 tahun ya. Lagi mulai. Artinya pada saat itu Bung Ari pernah melihat sosok Presiden Soekarno ya? Iya karena gini. Kita ini kan teman-temannya ini main di istana tuh jam 10, jam 12 kita makan. Nah, kita nggak boleh pulang tuh sampai jam 6 sore. Karena jam 6 sore Babe datang. Babe itu siapa Pak? Bung Karno itu. Nah, datang dari Bogor. Singkat kata apa yang kesan yang terhadap Jadi apa Bung setiap Ari? kita makan malam tuh selalu. Nah dari sekian banyak teman-temannya dia interest banget tuh sama gue. Kenapa? Karena hobi gue olahraga. Oh ya, jadi sempat ngobrol dengan Bukan sempet ya ngobrol gitu. face to ngobrol face. di hari apa itu? Hari minggu malam. Di Bogor itu, Enggak di Jakarta. di Jakarta itu. Dia hari Minggu tuh pulang dari Bogor. Oh gitu. Jadi kita nggak boleh pulang. Jadi Mas Ari ini mendapat spesial apa ya? Katakan. Sebetulnya nggak spesial, cuman dia lebih suka ngobrol sama saya. Kenapa? Karena saya hobinya olahraga. Apa hubungannya olahraga dengan seorang Jadi menurut sosok Bung dia, Karno? saya suka kalau pemudi hobinya olahraga atau musik. Apa hubungannya dengan politik sebuah negara pada saat itu? Enggak, dia menurut Soekarno olahraga buat dia sebuah media yang paling keren untuk membangun nation and character building. Oh, jadi olahraga membuat orang menjadi sehat, lalu itu adalah Dan sarana bangsa itu akan sehat gitu. sarana penting untuk membangun apa tadi? Nation and the character building. Nation and character building. Jadi terbentuk dari sportivitas dengan badan yang sehat. Dan Soekarno kasih tau gua. Nah, coba kamu belajar di tempat lain, di bidang lain, diajarin nggak sportivitas? Pada waktu itu sudah ada Istora Senayan belum? Udah. Sudah ada. Itu kan 62 Istora Senayan. 62 ya. 62 saya kan bolak-balik istana tahun 64 sebelum G30S lah. Sebelum G30S. Saya pernah dengar katanya arsitektur dari Istora Senayan adalah bantuan dari Rusia ya. Iya. Jadi gini ya, ini ceritanya bagus. Kunjungan Soekarno ke Rusia, ketemu Perdana Menteri Rusia saat itu Nikita Khrushchev. Nah, Khrushchev ngeledek Soekarno. Soekarno, nenek moyang lu kasih warisan keren-keren, Candi Borobudur, Candi Prambanan gitu. Nah lu kalau nanti dipanggil Tuhan, lu warisan lu apa? Kaget Soekarno. Gini deh, lu kan mau ke Indonesia. Gua jawab saat lu datang kunjungan balasan ke Indonesia. Begitu si Khrushchev ke Indonesia, Perdana Menteri Rusia, ditagih. Lu mau punya warisan apa? Gua pengen punya kompleks olahraga terbesar di dunia. Di dunia pada waktu itu. Pada waktu itu. Itu Akhirnya? jawabnya Soekarno. Tahu ke Khrushchev, hah? Kok itu? Hanya dengan olahraga gua bisa membangun bangsa gua. Oh, bangsa gua akan punya karakter. Kalau bangsa gua punya karakter, wah dahsyat nih. Jadi manusia yang berkarakter itu hanya di olahraga. Nah, itu udah bahasa sehari-harinya dia itu. Jadi dia sudah melihat visi bahwa bangsa yang berhasil adalah bangsa yang sehat dengan sportivitas olahraga Intinya tadi. adalah itu. Mensana and corpore sano gitu. Bukan gua kesana lu kesono. Jadi di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang Jiwa kuat. yang sehat. Jiwa yang sehat Nah, juga. itu medianya adalah olahraga. Benar sih. Make sense. Jadi untuk karakter building memang olahraga itu penting. Makanya di negara-negara maju olahraga itu menjadi sebuah sebuah bagian dari kultur ya. Itu yang kita sampai sekarang belum berhasil menjadikan olahraga sebagai salah satu pilar penting dalam membangun bangsa. Oke. Cina pilar itu udah olahraga, bukan
supporting bukan sambilan. Kemudian Korea pilar. pilar ya. Kemudian dengan sejalannya tadi Mas Ari SMA umur 16. Kemudian kenapa cinta dengan olahraga dan memilih basket katanya? Apa ada histori sebelum masuk ke basket? Gini. Almarhum bapak saya dulu tuh memang olahragawan. Oke. Oh, olahragawan. Ibu saya juga olahragawan. Apa? Mereka ketemunya di lapangan. Spesifiknya apa? Bola keranjang dulu. Bola keranjang itu Zaman apa? Belanda, korfbal. Korfbal. Bola keranjang. Kayak basket juga tapi nggak pakai papan. Bolanya apa? Berupa karet Bola kulit dulu. Bola kulit. Zaman dulu zaman Belanda penjajahan lah. Oh gitu. Itu kan olahraganya Belanda. Tapi tidak dipopulerkan korfbal sampai sekarang tidak. Saat itu populer. Saat itu populer. Tapi memang menjadi satu cabang olahraga yang eksklusif gitu loh. Oke. Nggak semua sekolah memainkan itu gitu loh. Iya. Dari situ pertemuan ayah sama ibu, jadilah anak-anaknya. Yang pertama lahirlah seorang Ari. Kata orang-orang, nomor satu itu pasti paling dekat sama bapaknya. Dituangkan semua apa yang bapaknya miliki itu ke anaknya gitu. Tapi gitu. father figurnya dari yang Om Ari terbentuk sebagai karakter Ari Sudarsono ini, father figurnya bapak ya? Satu bapak. Apa sih yang ada di benak Om Abung Ari tentang ayahnya? Dia Siapa namanya? Dia seorang nasionalis sejati. Merah putih banget, sederhana apa adanya. Oke. Pekerjaannya apa? Ya dulu dia kan di militer juga. Pangkatnya apa? Terakhir bintang 2. Bintang 2, anak jenderal, anak kolong. Ya sekarang sih bilangnya begitu. Apa sih anak kolong itu? Kolong, padahal gue gak pernah tidur di kolong tempat tidur. Oh anak jenderal, apa Kita dari mau angkatan ketahuan darat, angkatan laut, angkatan laut apa udara? Darat. Darat. Di Ponorogo dulu, Di Ponorogo. Jawa Tengah. Bisa dijelaskan nggak di Ponorogo itu apa sih? Jadi kalau Jawa Barat kan Siliwangi, Oke. Jawa Tengah di Ponorogo, Jawa Timur Sriwijaya. Singkat Bra kata. Wijaya. Singkat kata. Apa yang Bung Ari dapatkan dari seorang sosok ayah sehingga terbentuk seperti Bung Ari Sudarsono? Independensi. Independensi. Kita jadi manusia harus merdeka. Merdeka buat Bung Ari apa? Merdeka itu mahal. Gak semua orang bisa merdeka. Dan gak semua anak muda Indonesia bisa suka dengan kemerdekaan. Oke. Karena kemerdekaan dalam pengertian kehidupan itu adalah lu siap apa adanya semampu lo gitu. Lu jangan begini sama orang. Jangan begini. Jadi Lu gimana? harus begini. Begini. Giving. Lebih baik begini daripada begini. Oke. Itu independensi itu berat. Dan bapak gue bilang itu ada di lo ada bakat jadi manusia begitu. Cuman pesan bapak gue satu yang gue katakan, tapi siap-siap miskin Re. Langsung kita meloncat ke mahasiswa. Mahasiswa itu kira-kira umur 20, 21, 23. Di mana ketika itu? Universitas Indonesia. Oh ya, Masuk UI tahun 71, kuliah apa Mas? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Oh. Karena mau, jadi gini, kenapa gue masuk Fakultas Hukum? Karena Babe kan juga notaris. Babe bilang begini sama gue, itu buku-buku gue tuh hukum gak ada yang nerusin tuh. Gue bilang, malas bahasa Belanda tuh semuanya. Ya kan? Iya memang hukum Belanda gitu. Oke. Lalu setelah lulus kemana Mas? Nggak lulus gue. Nggak lulus. Oh nggak selesai di UI. Karena apa? Jadi mokal nih. Karena gue terjebak dengan satu kegiatan yang sebetulnya bukan salah orang tua, tapi challenge dari orang tua. Gue nggak bisa nyalain. Gue di challenge untuk lo berprestasi di olahraga gitu loh. Ya anak-anak gue laki segini banyak nih, lo pilih cuma 2 hobi, olahraga atau musik. Dua-duanya nggak mungkin katanya. Iya. Lo nggak bisa berprestasi, fokus aja mau musik, olahraga. Karena lihat Babe sosok olahraga ya kita ke bawahnya ke olahraga. Oke. Kesana iramanya. Nah itu mengganggu kuliah gue. Oke. Jadi olahraga mengganggu kuliah. Lebih asik ke sana ya. Lebih asik ke sana karena ada kebanggaan-kebanggaan yang nggak dimiliki oleh media lain. Kita loncat nih ke Filipina. Nah, apakah itu rentan waktu antara kuliah kemudian pergi ke Filipina? Apa sebelum itu ada Jauh. Jauh ya loncatnya. Okay. Itu ke Filipina gue udah sempet berkeluarga. Oke. Umur berapa Mas kira-kira? Kira-kira umur 26. 26. Apa sih yang dilakukan di sana? Berapa tahun di sana? Ya itu secara nggak sengaja waktu itu ada SEA Games Jakarta. Final basket Filipina lawan Malaysia.
Filipina pengen latihan sebelum final. Cari lapangan penuh semua. Latihan lah di salah satu sekolah di Menteng tim Filipina. Karena kekurangan orang, pelatihnya Filipina main aja buat sparing gitu ya. Oke. Jadi Kita kan lanjut waktu lagi. gua main kelihatan. Lo mesti ke Filipina, lo jangan di sini lo. Apa yang sepulang dari Filipina apa yang Mas dapat? Banyak. Jadi gua belajar basket di sana. Oh, mulai belajar basket di sana. Ya? Sama satu hal yang nggak ada di Indonesia, yaitu ilmu kepromotoran. Ilmu kepromotoran. Wah, ini menarik nih. Ya kan, itu gue dapat dari Filipina. Oh, itu bekalnya. Bekalnya. Bekalnya dari Filipina. Promotor science itu kan, aduh. Oke. Itu dari Filipina. Jadi gue berkenalan dengan yang namanya Jing Imperial. Jing Imperial apa itu Itu sebuah? the best internasional promotor, tapi dia orang Filipina. Oh gitu. Dengar namanya dia orang udah keder gitu. Jing Imperial. Wah, ngeri kan. Promotor. Kalau bicara soal promotor, saya pernah baca dan mendengar promotor yang terkenal di dalam otaknya orang awam saya. Don King. Apakah itu termasuk Itu promotor? promotor tinju. Promotor tinju. Jadi semua hal perlu promotor. Nah, apa itu promotor? Promotor adalah orang atau institusi, bisa berupa institusi, bisa berupa individu orang. Bisa diwakilkan dengan individu ya? Bisa. Seperti Don King Don misalnya. King. Tergantung kepentingannya aja gitu loh. Oke. Ya kan? Itu promotor itu secara teori di atasnya IO. Oke. Jadi bukan event organizer. Jadi promotor. job desk dia apa? Dia adalah penggagas, Penggagas. Oke, penggagas. pencetus ide, Oke. penggagas, tapi bertanggung jawab kepada pembiayaan. Oh, seorang promotor bertanggung jawab. Harus. Artinya dia seorang negosiator terhadap Iya, harus lengkap ilmunya. calon sponsor, Ya, calon pendonasi. sponsor, apa, kan? Terus yang nggak boleh lupa juga faktor-faktor lain masuk dalam paket promotor, perizinan, sponsor, Itu kerjaan promotor. ya produksi, stage, konsep tontonan, artis yang dipakai siapa, itu semua paketnya promotor. Oh. Promotor perlu pelaksana, dia akan tunjuk IO gitu. Oke. Jadi Ya kan? arsitektur sebuah acara. Lalu setelah terbentuk arsitektur sebuah acara, lalu dilemparlah kepada katakan tukang bangunan yang Itu kan disebut promotor dengan orangnya. Sebenarnya pekerjaannya promoting sebetulnya. promoting. Dari asal kata promoting. Promoting. Jadi mempromot gagasannya. Oke. Bicara soal promotor, tadi kan ilmunya didapat dari Filipina ya Mas ya. Saya mendengar Mas juga sempat menjadi promotor internasional. Artis apa yang pernah didatangkan? Motor musik. Promotor musik lah. Jadi Itu gini, apakah termasuk sih? Promotor itu apa bisa? Tadi tinju, seorang Don King. jadi promotor tuh olahraga, musik, promotor politik juga ada. Oh gitu. Jadi profesi itu. Ini Bung Chef mau jadi presiden, gue ada promotornya. Oke. Tuh, bunyi kan duk. Iya. Stuck the Oke. Sama-sama panas makin seru ya. Dari seorang Ari Sudarsono bisa digiring ke basketball, dari kecintaannya kemudian di Filipina dia belajar tentang menjadi promotor itu di sana dengan How to promote Jokowi will be our next president. Nah, itu kerjaan promotor. Harus ada promotornya. Oh, arsitek pencitraan, arsitek negosiasi. Bagaimana dia membungkus seorang Jokowi supaya jadi presiden. Oh gitu. Nah, ini langsung loncat nih seorang pekerjaan promotor tadi definisinya Gak aku apa-apa, udah dari tadi lu loncat-loncat terus gue lihat. Udah kayak kelinci. durasi bos. Nah, seorang promotor. Waktu itu lifting itu apa? Generasi siapa sih? Kapan istilah promotor masuk Indonesia? Apakah Soekarno, seorang presiden RI kita pertama, membutuhkan promotor? Bung Karno itu sebetulnya promotornya bangsa Indonesia. Founding father. Dia promotornya bangsa untuk pergaulan internasional. Gue ngerti. Ya kan? Oh jadi iya ya, makanya dia dikenal, Indonesia dikenal. Kan ada bilang gini, Soekarno tuh he's a good PR gitu. Makanya dikatakan pada saat itu macan Asia. Itu sebenarnya istilah yang dia buat untuk mencitrakan dirinya. Kalau istilah-istilah kan sebetulnya
sebetulnya sebuah apresiasi yang muncul dari negara-negara tetangga. Tapi pada intinya seorang sosok kayak Bung Karno dia tuh seorang promotor buat bangsanya. Oke. Ya kan? Dia memperkenalkan Indonesia. Pasti ada sebuah acara tadi pasti butuh health, butuh money. Siapa yang mendatangkan money itu? Promotor membutuhkan kemitraan. Oke. Harus ada partner. Partner ini biasanya harus yang punya uang. Cuma bedanya di Indonesia sama di luar negeri, apalagi di Amerika, promotor nggak pernah pusing. Siapa kiblatnya Mas Bung Ari? Jadi promotor itu minta pinjaman sama bank pasti dikasih. Di Amerika? Di Amerika. Jadi di Eropa juga gitu. Di sini enggak. Oke. Di sini promotor cari yang lain deh. Kenapa? Ya dianggap identifikasi istilah promotor. Iya. Itu kalau buat orang-orang bank di sini, ini bisnisnya pasti showbiz gitu. Oke, bisnis Jadi juga. orang bank juga nggak tahu bahwa di politik juga ada promotor gitu loh. Di ekonomi juga ada promotor. Gue akan jadi promotornya Sri Mulyani, dia mau dapat doktor, gue promotornya. Bisa. Oh, jadi sini belum mengerti definisi promotor itu apa? Belum mengerti definisi showbiz itu apa? Belum. Saya pernah melihat beberapa cuplikan misalnya. Di sini kan, Jeff, di sini kan istilahnya terlalu sederhana. Apa tuh? Lo kerjaan lo apa? Entertainment. Iya. Apa entertainment banyak? Apa entertainment? Iya, entertainment gitu apa gitu? Iya kan? Iya. Itu entertainment jadi apanya lo? Gitu. Iya. Jadi pelakunya, jadi penggagasnya, Orang di belakang layarnya atau ya apa? kan? Jadi pelaksananya atau apa gitu kan? Oke. Macam-macam. Nah di sini tuh nggak jelas gitu loh. Oke. Pada saat tadi sudah dikatakan the founding father adalah Bung Karno sebagai promotor bangsa Indonesia. Kemudian kapan istilah promotor itu pertama kali digaungkan? Setelah era Bung Karno ini. Sebetulnya sekitar tahun 80-an ke atas lah ya. 80, oke. Itu mulai muncul promotor-promotor. Tapi belum ada sertifikasi internasional. Oke. Oh, ada sertifikasinya? Ada dong. Artis asing nggak mau. Lo lihat mana Request lo gitu loh. SIM lo mana SIM lo? Oh, mana surat izinnya jadi promotor? Apa validasinya begitu? Apa? Validasinya, reputasinya. Oke. Apa? Oh lo pernah datengin ini. Oh lo pernah. Jadi tuh ada naik kelas kita. Kayak kelas gitu, kayak level. Oke, Bung Ari pernah menangani promotor musik nggak? Dulu saya terkenal di situ justru. Oke. Saya sebagai penggemar musik, saya pernah baca bahwa di hotel, bukan Bang Hegar ya, Hotel Savoy Homan, itu ada sebuah piano yang ternyata Charlie Chaplin pernah menari di atasnya. Apakah itu juga sudah melibatkan promotor pada waktu itu? Nah pada saat itu saya nggak tahu ya, apakah udah ada promotor belum. Tapi setahu saya istilah itu belum muncul. Istilah itu belum muncul. Oke. Masih agent namanya. Masih agent namanya. Ini agentnya Charlie Chaplin. Ini agentnya si... Mungkin dari networkingnya Inlander dari networking yang Belanda ya bisa mungkin. dari networking lah. Oke. Lu bisa bantu gua nggak datengin si ini, nah, kayak gitu. Oke, karena itu mereka Savoy Homan dengan bangga bahwa piano yang ada di lobby itu pernah dinaikkan oleh seorang Charlie Chaplin di situ. Nah begitu promotor timbul, sebetulnya generasi pertama promotor ya antara lain saya, Sofyan Ali. Oh, Om Sofyan Ali yang datengin Ingwi Malmsteen ke Jakarta dan Solo. Itu generasi pendahulu lah. Oke. Bagaimana yang membuka wawasan pecinta musik Indonesia. Saya pernah membaca ada band Deep Purple. Deep Purple. Tahun 1975. Deep Purple bukan Sofyan tuh. Siapa itu? Saya lupa gue namanya siapa. Cuma begini, sulitnya di Indonesia nih promotor itu karena iklim bisnis di sini nggak menunjang untuk keberadaan seorang promotor. Iya. Akhirnya promotor timbul tenggelam. Oke. Padahal di Amerika promotor kaya raya. Oke. Don King capek lihat duitnya. Bob Arum capek lihat duitnya. Capek itu banyak maksudnya. Banyak. Tapi di sana efektif. Kalau di Indonesia saya mampir ke kantor teman saya, dia hanya seorang IO gitu. Oke. Pegawainya banyak amat. Iya. Nah, gue bilang gila lah. Boros amat nih. Oke. Tadi berangkat kembali lagi ke Deep Purple ya.
Itu Deep Purple kan sebuah band besar dan berjaya pada saat itu tahun 75 Dan mainnya di sana utama loh. di Amerika, di Inggris, di Eropa juga itu band nomor 1. Kok bisa datang ke Indonesia? Kok percaya? Sampai katanya dikawal oleh Panzer sama tank pada waktu itu. Karena Dari mana kepercayaan itu bisa ada? saat itu political background kita dengan Amerika nggak bagus. Sehingga apa hubungannya dengan Sehingga perlu ekstra pengamanan untuk artis-artis Amerika yang ke Indonesia. kok bisa percaya? Padahal istilah promotor belum Kan ada. minta jaminan dari agennya. Agen apa? Agen sana sama agen sini. Gitu. Jadi music agent di sini istilahnya. Oke. Entertainment agent minta jaminan ke sana minta jaminan ke sini. Berupa Security. jaminan keamanan dan disepakati, disetujui. Disepakati harus, kalau nggak gue nggak datang nih. Pada akhirnya yang terjadilah band pembukanya God Bless itu ya. Ya, Oke, setelah itu masuk ke tahun 80-an. disitulah muncul Aris Sudarsono. Usia Ya masih 40-an lah. 40-an. Menjelang ke 40 lah. 40-an itu sedang puncaknya ya. Wah, life begin at 40 bos. Live bikin 40 ya. Iya kan, life begin at 40. Cek. Oke, angkatannya Bung Ari sebagai promotor musik. Kalau saya bilang skalanya internasional. Artis siapa aja yang pernah didatangkan? Pertama kali mengundang siapa? Holiday on Ice. Oh, Holiday on Ice. Holiday on Ice. Oke. 1 bulan. Bagaimana meyakinkan pihak manajemen Holiday on Mereka Ice? minta ini. Dari biasanya. mana? Amerika Serikat ya? Amerika. Amerika. Enggak, dari Belanda. Dari Belanda. Belanda. Dari mana? Kota apa? Lupa gua kotanya apa itu ya. Berarti Bung Ari berangkat ke Belanda. Pak? Berangkat. Karena waktu itu kan belum ada HP, belum ada internet. Alat komunikasi masih. Bagaimana menemukan bagaimana menemukan mitra di Belanda untuk meyakinkan Holiday on Ice Nah itu biasanya datang ke Indonesia? Networking. Membangun networking itu bagaimana? Ya kita kan punya temen di sana. Bisa juga lewat KBRI. Oke. Nah, KBRI nyariin gitu. Tapi zaman itu belum ada Google, belum ada internet. Belum. So how can you find the information for that? Enggak, dulu kan ada ini. Istilahnya Telegram. Telegram. Oke, bagaimana Bung Ari tahu bahwa Holiday on Ice di sana keren banget nih? Nah, kita Harus mesti dibawa ke kesana. Indonesia. Kita masih ke sana. Mesti ke sana. Update-nya langsung ke Langsung ke tempat. Karena kalau nggak boleh kucing dalam karung, bos. Iya dong. Iya benar. Kita nggak tahu bareng, bos. Iya benar. Oh, Yang terjadi beli kucing dalam karung. Kita percaya aja dikirimin kaset dari sana. Nih show gue. kaset berupa apa beta? Tontonannya mereka ya dulu zaman beta. Oke. Beta NTSC lah. Oke. Kirimin, kita setel, wah keren. Padahal yang dikirimin produk lain gitu. Oh, Begitu datang, Kok ceng beda? gondok, bos, enceng gondok. apa itu Enjang Gondok? Kok begini aja nih, nggak sesuai sama videonya, nah, bisa gitu kan. gitu. Bisa begitu karena Waduh. belum ada Itu belum ada dunia komunikasi. showbiz, cong tipunya banyak amat bos. Apa? Cong tipu, Apa tuh? ya kan? Cong tipu. Ya, apa? cong tipu, kata tipunya lah. Oh, dunia Ya, ini, dulu dunia tipu-tipu. istilahnya cong tipunya banyak banget. Ngeri kali kata orang Medan kan. Oh, ngerkal ya? Ngerkal, Iya. ngerkal apa? Ceban. Luar biasa. Oke. Saya pernah membaca bahwa sebuah acara itu bisa dikatakan berhasil ketika dia tidak maju dan tidak mundur tepat di hari yang direncanakan. Itu bicara ideal. Bicara ideal. Sensasi apa sih? Ideal dan bicara ini apa? Apa sih istilahnya? Kondite. Lu kalau Indonesia cari si ini. Kenapa? Udah pasti jadi dan dia nggak pernah delay. Siapa yang memberikan kondite itu? Pengakuan publik sana. Internasional. Jadi mereka Jadi bersaksi. internasional ada list. Oke. Di setiap negara dia punya list. Siapa nih orang-orang Indonesia yang bisa dijadikan sebagai? Ada Jing Imperial, ada Antonio Gatalian gitu. Bagaimana Bung Ari bisa masuk ke circle itu? Dari teman ke teman. Dari teman ke teman. If you want to come to Indonesia, you have to try to see this gentleman. Disebut Tersudarsono Ari. He's a good promoter gitu. Banyak promoter tapi dia pasti gitu. He's a good promoter. License number ini. Berarti perlu ekstra percaya diri dong ya? Ya harus. Harus ya. Lu gimana mau meyakinkan orang-orang bule-bule datang kalau kita yes, ya. Ada modal gilanya juga ya berarti ya. Ada Man. modal gila gitu. Artinya Iya. out of the box maksud gue bukan Kita gila. datang juga. Nah, You want to come our country or not? Don't talk too much, man. oke. I'm Indonesian gua. Dia lagi KPR juga.
Gawat di promotor. Oh jadi harus punya mental bluffing ya? Jedor. Bos promotor itu bluffing. Oke. Bluffing. Tapi punya bisa tanggung jawab kan? Oh bisa. Tapi senjata kita bluffing. Muke gile kata orang bilang. Oke gile. Bluffing. Iya dong bos. Jeff, lo mau nggak main di tempat gue? Ya lo, lenje amat nih gue. Udah dah. Lo daripada kayak gini buang tenaga lo main tempat gue jamin semuanya. Lain dong kayak gitu. Iya. Jadi ilmu how to convince, bagaimana meyakinkan sebuah kepercayaan internasional. Di kepromotoran tuh diajarin salesmanship. Itu belajar di Manila kepromotoran. tadi di Jadi Filipina. diajarin salesmanship, diajarin apa namanya? Negosiasi. The art of Seni bernegosiasi. untuk negosiasi, terus apalagi public speaking. Ya, Oke. Nah, tadi Holiday on Ice ya. Kemudian siapa lagi? Itu Nah, kan kalau yang family show itu Holiday on Ice. family show. Oh, kenapa memilih family? Karena family itu ada bapak, ibu, anak, Ya, keluarga, lah, nenek, kakek, keluarga. pengasuh dan Jadi nenek. gini, kenapa gua pertama Holiday on Ice? Karena Holiday on Ice pernah datang ke Jakarta dan sukses. Sekian puluh tahun nggak pernah datang ke Jakarta. Timbullah kita. Untuk start apa nih, kita cari nama nih, ya kan? Iya. Kita punya kepromotoran. Udah ke Belanda kita Holiday on Ice. Oke. Itu yang nonton bes-besan bos Di mana? di Indonesia. Karena Dari Cirebon, oke. dari Surabaya. Kita main sebulan di Istora. Sebulan 30 Dari hari. Medan, naik pesawat nonton Holiday on Ice. Dan itu show pertama gue dan show yang untung. Oke. Dari Holiday on Ice itu sebuah family show untuk keluarga. Terus nyebrang kemana lagi? Baru main di musik. Ini masih promotor nih ya. Masih. Siapa lagi? Musik ini siapa? Banyak ya. Kita mulai yang paling sederhana itu Elvis Presley-nya Hong Kong. Alan Tam namanya. Alan Tam. Emang orang yang mirip? Enggak, cuman gayanya aja. Gayanya aja. Rambut gini. I said one, two, one, two, three, four gitu. Gitu kan gue bilang bye-bye lo ke serimpet tar gue. Terus siapa lagi? Di musik siapa lagi? Gue mainnya di kota tuh, di restoran kota. Yang beli tiketnya konglomerat Chinese semua. Yang penggemar Elvis. Bukan penggemarnya Alan Tam. Cuma Alan Tam kasih orang-orang di sana, wartawan di sana kasih julukan Elvis Presley-nya Hong Kong. Oh gitu. Tapi kalau gue lihat dandanya sih Omai Rama. Tapi yang penting ada yang nonton dong. Bukan penuh. Cuan nggak? Hah? Dapat untung nggak? Itu pasti untung karena gue nggak beli nggak bikin tiket. Dinner set, Jual meja. satu meja 10 orang. Yang datang konglo bawa keluarganya, bininya. Ya Satu makan di meja? restoran Cina itu. Satu meja dijual berapa? Waktu itu Satu orang. 1,5 juta. 1,5 juta. Satu orang. Tahun Antara 88 89. tahun 89 1,5 juta kalau dikonversikan ke 2023 kira-kira 11 sampai 15 juta rupiah. Ya kurang lebih. Kurang lebih. Iya kan? Mantap dong. Ya itu tapi ya untung tipis lah. Untung Tapi tipis. yang untung bener ya Holiday on Ice. Itu gila untung. Nah tadi ini menarik nih. Yang bisa dikatakan bisnis itu untung. Itu bagaimana sih? Jadi di dunia kepermotoran. Katanya di Indonesia ada anggapan bahwa bisnis showbiz di Indonesia itu ngeri-ngeri sedap. Bahkan saya dengar kemarin ada showbiz, ada sebuah pertunjukan yang rugi sampai 20 miliar, bos. Gitu. Iya. Itu apa sih? Kenapa? Iya karena banyak faktor yang masyarakat Indonesia tuh nggak paham soal bisnis tontonan tuh. Kalau bisa gratis, nggak bayar. Ini problem nih. Ini menarik nih. Jadi bangga kalau nonton showbiz gratisan. Gratis. Sedangkan di Amerika, Complimentary istilahnya. tiket yang paling mahal, yang duduk depan. Saya pernah ngobrol sama Sofyan Ali tentang kondisi pertelevisian di Indonesia dan di luar negeri. Bisnis pertunjukan di Indonesia ini rusak karena TV menggratiskan band. Iya. Sementara di Amerika yang beredar adalah video klipnya saja. Kalau mau nonton misalnya, kalau mau nonton Aerosmith, ya lu datang ke stadion. Datang atau lo beli cable TV. Oke. Cable TV bayar untuk Berbayar. nonton Elvis atau nonton The Beatles. Cable TV mana nih? Bayar kita. Atau beli CD-nya, atau beli Jadi rekamannya. kalau mau di TV ya, kita malas
Gue beli aja deh kabel TV mana yang nayangin nih? Beli. Jadi di situ Cuma letak buat nonton bisnis. di charge doang, udah gitu ya. Kalau mau nonton lain beli lagi. Makanya di sana recording company sehat, Hidup. production house juga Iya. hidup. Semua dapat makan lah, dapat kue lah. Nah di sini Ini katanya. contoh kecil nih. Ah, Joffrey nih teman kita. ah, Dia di Indonesia belum terkenal nih. ah. Dia adanya promotor kita bisa sulap. Dia akan jadi bukan terkenal lagi, jadi famous lah, ya kan? Cuma caranya gini, kita kerjasama sama radio, kita kerjasama sama TV, dia suruhnya nyanyiin lagunya siapa terserah, yang paling top aja, lu nyanyiin deh. Kita lempar tuh suaranya dia kemana-mana. Sebentar dia dipanggil, Oh, promotor. gampang banget gitu loh. Iya. Di sini kan susah banget. Terus kemudian tadi balik lagi ke musik. Setelah tadi impersonatornya Elvis dari Taiwan, siapa lagi? Ya mulailah Milli Vanilli, Milli Vanilli. Fatbone, Nah, saya dengar Al Jarreau. Milli Vanilli kan pernah terkena kasus lip sync pada waktu itu. Itu Mas Ali tahu nggak? Gua taunya 10 hari sebelum tak datang ke Jakarta. Terus akhirnya datang. Cancel semuanya. Boncos berarti. Boncos. Singkat kata, Milli Vanilli nggak jadi tampil. Nggak Padahal jadi. udah bayar 20%. Boncos. Jadi waktu itu, Hah. waktu gua lagi jadi promotor, ada 3 artis yang gagal. Apa tuh? Satu Milli Vanilli lip sync, kedua Fatbone. Fatbone. Fatbone Amerika alasannya perang teluk. Oh. Gak boleh orang Iran. Amerika atau ke Indonesia. Itu gua udah jual tiket lebih parah lagi. Oke. Berapa persen yang laku Fatbone? Udah 30%, tiket udah masuk. 30%. Itu tinggal sebulan lagi mau datang. Gue udah laku tiket 30% di Sahid tuh bikinnya di Hotel Sahid. Batal karena perang teluk. Gue ke Kedutaan Amerika, gue dipakai oke kalau artis gue mati lu tanggung jawab gue. Gue dikasih pertanyaan gitu gue bingung dong. Iya. Wah ini bokisnya Amerika. Terus dibalikin atau duit ke kita penonton? balikin ke penonton dong. Dengan manual, belum ada sistem perbankan digital. Cuman sempet naik Kompas. Pemerintah bertentangan dengan promotor Aris Sudarsono soal kedatangan Fatbone. Muncul di Kompas, keluarga gue, hati-hati lu di Kompas di headline nih. Terus habis Fatbone siapa? Michael Jackson. Oh, Michael Jackson, Mas Hari sempat mau datengin. Michael itu direktur produksi udah kemari. Terus kenapa nggak jadi? Kenapa nyangkut di Singapura? Waktu itu apa album apa? Apa BD terus ada si ini Black and White. Black or White. Black or White. Black or White. Umur berapa tuh? Ya gue sekitar 30-40 lah main di promotor tuh. Anjir. 30-40. Udah berjaya gue bos, kibar terus. Gue masih main cewek umur segitu tuh. Ya gue juga sih. Iya. Kalau yang begitu ada nggak usah diomongin. Iya enggak. Maksud gue lu udah menjadi internasional promotor internasional dan berani mendatangkan Michael Jackson. Sudah mau? Udah orangnya cuma suruh. Siapa yang Bung bisa lobby pada waktu itu? Daniel Van Art, Siapa dia? agennya sana. Agennya sana. Kok bisa Mr. Aris Sudarsono saya tunjuk sebagai promotor Indonesia? Ya karena gue berhasil menemukan the right man on the right place. Yang lainnya kan calo semua. Bagaimana dia bisa percaya seorang Aris Sudarsono? Ya karena waktu gue approach soal Michael Jackson, dia lihat track record, wih, Al Jarreau udah datang nih, wih, Tina Turner, you got it, yes. Al Jarreau yang bukan yang datengin. Iya. Nah, Al Jarreau Itu top. itu berhasil datang. Berhasil. Keren. Al Jarreau gagal lagi Lionel Richie. Hello, is it me you're Sama lagu looking itu for? apa? Stop kontak tuh. Apa? Apa? Stop on you, stop on. So come you, na 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 na. Yes I'm on my way itu ya. Iya. Itu top tuh. Putus ini ya. Apa? Pita suaranya. Pita suaranya. Terus Itu 10 hari sebelum. jadi Lionel Richie nggak datang? Karena gue udah bayar Bayar berapa persen? 50%. Oke. Itu udah goyang bos, Jakarta Budipyo tuh tiket. Iya, Ibu Dipyo. Udah pari Ayam tiket bulungan. lagi udah goyang, Lionel Richie mau datang. Yoi. Lagi top-topnya kan. Bandnya The Commodores. Iya. Iya kan? Gue ketemu di Florida tuh malah dari Gitu ya. Ah. Batal karena gak enak sama gue tetap Commodores berangkat. Cuma masalahnya karena itu ada keraguan-keraguan karena Lionel Richie. Jadi gue batalin Istora. Nggak tahu lu Commodores aja bisa. Gue mainin di mana? Temen jadi GM di Hotel Mandarin. Gak bilang kerjasamanya deh gitu ya. Bagi-bagi durian nih. Belah durian nih tiket nih gue. Sama lu. Berhasil.
Berhasil. Kecewa makanya- nggak penonton Lionel Richie nggak datang? Kenapa? Kecewa nggak? Ya ada, tapi berkat lihat Commodore ya bersama sih Oke. sebetulnya. Jadi setelah gue bisa datengin Tina Turner, Tina Turner datang? Iya. Oh my god. Yang lakinya namanya Ike Turner. Iya, iya. Suami istri itu kan. Iya, iya. Yang Simply the Ya, Best. lagi top-topnya lagu itu. Oke, jadi Tina Turner. Oh, oke. Ya, langsung berturut-turut tuh Tina. Siapa lagi? Setelah Tina Tina Turner. Turner. Terus ini apa namanya? El Chicano. El Chicano. Oh, band. Karena gue nggak bisa datengin si siapa namanya? Nggak tahu siapa. Yang aduh si Santana. Gue nggak bisa A Santana. Black Magic Woman. Santana gue gagal. Santana kasih rekomen. Lo kalau mau dengerin kayak gue, lo panggil aja El Chicano, lo deal sama El Chicano. Oke. Jauh lebih murah dari gue. Oke. Dikasih lah El Chicano, udah berangkat. Oh my god. Lu pengalaman internasional lu ngeri ya? Ya, level 42. Oh, Your Love Game jedeng Love Game. Itu gitu ya. bagus tuh show-nya. Iya. Jadi begitu lagu terakhir, gue bilang lu gak usah naik. Gimana? Lu tuh belakang turun abis. Thank you Indonesia, turun langsung. Terus? Nonton more. Terus? Begitu panggung digoyang, wah bahaya nih. Gue bilang, Mark, ready, one more song. Gue bilang, last song, Love Game. Gue bilang. Tapi sebelum Love Game, buka baju lu semua. Nih, gue kasih batik. Pakai batik semua, gulung tangan. Pakai naik batik. ke atas, begitu ke atas. Deng deng Hello Indonesia, this is for you. Love Games itu penonton goyang semua. Jadi promotor langsung, wah, gila. gitu merinding ya. Merinding Merinding disco disco. man. Terus berhasil nggak eventnya? Berhasil nggak? Ya lumayan lah. Penonton penuh, cuman emang Ya karena memang produksinya tinggi. karena memang musiknya musik intelek ya. Jadi yang nonton memang harus di Jakarta. Tapi itu gitu. mainnya di drive-in, di Ancol. Di Ancol. Nonton ada yang di mobil juga. Oh di bioskop itu Di yang bioskop, parkir mobil bioskop yang iya. oh drive in. Itu Emang pada saat itu drive in sudah tidak berfungsi nggak kan? berfungsi. Karena dulu dia sebagai area Jadi balap kan. sebagian ya duduk festival, Heeh. yang sebagian lain di mobil. Di atas, nggak ada yang di dalam mobil, duduk di atasnya. Terus siapa lagi artisnya? Cassiopeia, Cassiopeia. band Jepang yang saya ingatkan Cassiopeia ada sebuah band Jepang yang membawa Fusion. ya membawa fusion jazz dari Jepang dengan taste Jepang untuk pasar internasional, untuk pasar dunia. Cassiopeia ini sebagai sebuah agen perubahan Jepang yang membawa industri di belakangnya adalah Yamaha musik. Itu yang membackup dia. Dan kenapa dia mau datang ke Indonesia? Nah, itu dia kenapa? Ya kan? Karena level udah masuk. Karena Level tuh gurunya mereka. siapa? Level 40 itu. Panutannya si Issey Miyake. Marking. Kasih tahu. Oh, jadi Lo mesti coba datang ke Indonesia. Bagus. kalau gue suka banget, gue fans beratnya Cassiopeia. Sama yang juga bagus George Benson. Oh, oke. Itu keren juga. Nah, itu Jadi entertainer dan gitarnya. Oh, itu gua kalau lihat gitar itu sama gitar ini jauh nih. dia pakai Gibson. Dia pakai Gibson. George Benson gila gitarnya, wow. Ya, jadi George Benson adalah seorang vokalis berkulit hitam, tapi dia punya ciri khas gitar dimainkan, tapi dia juga bisa bersandung. Nah, bisa sama tuh mulut Agak-agak sama. mirip tuh, Brad. Hah? Agak-agak mirip. Brot gitu. Kalau gue bisa ya lewat belakang, kentut brot gitu kan. Iya. Oke. Nah, yang paling parah adalah waktu gue datengin Toyota Philharmonic dari Jepang. Toyota Philharmonic Orchestra. Orkestra, bos. orkestra tapi disponsori Toyota. Toyota, namanya Toyota Philharmonic Orchestra. Ah, itu baru. Berarti ada hubungan Indonesia Jepang di sana. Bagaimana masuk ke kedutaan Jepang, membuka hubungan? Ditawarkan. Jadi Toyota mau undang, Anda promotor terkenal nih. Dengan referensi juga. Nah, dengan referensi, Anda saya mau nawarkan bisa nggak terima ini. Cuman itu kerja gila. Gua nggak mau lagi lah orkestra. Kenapa? Nggak pakai sound system kan? Pakai garpu tala, bos. Garpu tala itu untuk Konduktornya. mengukur resonansi suara ruangan. Lah, Pantulan suara. sorry nih. Apa Indonesia sudah punya teknologi itu untuk sebuah konser hall? Mereka bawa garpu tala Garpu tala. di situ. Kita kalau nggak nyambung, tutup triplex. Itu udah siapin triplex. Cat warna hitam.
naikin. Teng, teng. Oke, next. Ting. Oh, this is so good. Pasang lagi triplek, cat hitam lagi. Biayanya berapa itu untuk nutup? Waduh. Bikin Tapi kan soundproof? Toyota yang bayar. Bikin showbiz di Indonesia ini mahal. Sementara, maaf nih, di Singapura nih, gue kagak lihat ada polisi tuh. Bos, Michael Jackson Jepang yang jaga pramuka atau pramuka tuh. Cewek-cewek yang jaga tuh pramuka. Istilahnya boy scout lah. Pramuka yang jaga. Jadi pandu-pandu. Kenapa nggak ada polisi? Kenapa di sini rame banget sih, buset kamar. Apa orang ini bukan perang kok. Tidak darurat Ini kan gitu. tontonan, showbiz, hiburan. Ngapain mesti jaga tentara polisi? Chef, satu lagi. Muhammad Ali itu petinju main. Iya. Seluruh dunia nonton kan? Iya. Di Indonesia orang pada bolos sekolah tuh. Iya. Muhammad Ali. Ya. Di Amerika yang jaga itu pertandingan satpam. Sekelas satpam. Satpam doang. Sheriff lah, sheriff. Sheriff. Nggak ada polisi. Polisi tugasnya sana apa? Iya, pengamanan lingkungan, masyarakat, apa segala macam Iya, kan. iya. Tapi tontonan, let them go, this is showtime katanya. Apakah disebabkan karena kesenjangan sosialnya juga tidak tinggi? Mungkin ya. Apakah kesenjangan sosial menjadi kekhawatiran bahwa Enggak, kalau gue lihat gini bos, terutama Amerika itu negara entertainment. Oke. Jadi entertainment tuh udah satu kebutuhan Culture. Yang, kayak orang makan gitu loh. Iya. Jadi weekend tuh pasti harus ada tontonan lah. Iya. Siapa yang main terserah deh. Oke. Ya kan? Gue kalau nggak nonton di sini, di kota sini, di LA, kalau nggak gue ke New York gitu. Oh tinju kita ke Madison Square, New York gitu kan. Iya. Jadi udah satu hal yang biasa. Apa alasannya juga bikin rusuh gitu loh. Saya itu nonton SMA, saya nonton Metallica di Lebak Bulus. Oh iya, itu ribut kan? Hah? Ribut. Ribut, siapa promotornya itu? Noven Ali tuh. Matu. Udah punya om. Iya. Bekas partner juga. Bekas partner. Itu asli dari Lebak Bulus sampai Pondok Indah itu hancur semua. Tanaman di Jalan Pondok Indah Boulevard itu pada keangkat semua. Pohon-pohon palemnya, mobil-mobil pecah, terbakar di Stadion Lebak Bulus. Sampai Lars Ulrich itu drummer Metallica bersaksi dan ingat ketika when we play kita lagu Entertainment atau lagu Injustice for All naik, itu api sedang berkobar di luar dan itu ada di rekaman rekaman dokumenter mereka bahwa Indonesia termasuk adalah salah satu negara yang ketika Metallica datang terjadilah chaos huru-hara. Ya. Itu disebabkan karena jadi karena ini sementara di negaranya entertainment ada sebuah kebutuhan, sementara Indonesia ini masih yang kaget. Apa ya? Dan tiketnya memang mahal pada saat itu. Cukup mahal untuk masyarakat menengah ke bawah. Padahal Metallica itu bisa dikatakan pada waktu itu bandnya anak muda. Gitu. Lo belum anak metal kalau belum pakai kaosnya Metallica. Iya, dulu simbolnya Metallica memang. Iya. Dan Metallica pada saat itu albumnya Injustice for All sedang ngetop di luar dan dia bisa datang tapi akhirnya hari kedua saat itu digratiskan. Ya, pada era gua tuh masing-masing tipe genre musik. Oke. Ya itu ada komunitasnya emang. Oke. Rock si ini, Metallica komunitasnya ini. Ya kan rock and roll komunitas ini. Beatles mania lain lagi. Ya kan mereka punya penggemar fanatik gitu loh. Zaman gue tuh dulu kayak gitu. Dan penggemar fanatik kalau yang bersangkutan tuh datang penuh nonton semua. Itu udah jaminan captive market, bos. Captive market. Nah, jadi Metallica pertama kali datang ke Indonesia itu tahun 92. Waktu itu backdropnya Metallica tuh masih pakai hand painted. Dipakai lukisan tangan. Cuma gue belum pernah lihat yang namanya rock show di Indonesia itu orang disiplin ngantri tiket. Sebagai senior citizen, pasti punya optimisme tentang Indonesia. Harus optimis sih. Karena kalau gue pesimis yang udah pernah dikubur pernah marah ntar tuh. Pasti ada perubahan dong. Harusnya ada. Negara ini merdeka sudah 77 tahun. Iya. Amerika mengalami kemerdekaan independent of the nation. Oh iya. Itu di usia berapa tahun? Kalau nggak salah 70 tahun juga deh. 70 tahun juga. Jadi sekarang Indonesia akan besar, akan bangkit pasti. Makanya lo ngomongnya galak. Tapi di balik kebesaran itu juga ada yang lebih besar. Ini kan susahnya. Nggak cuma Indonesia, negara lain juga itulah politik. Di balik kebesaran bangsanya ada yang lebih besar.
Kenapa? Jin-jin bangsa ini gitu loh. Jin-jin bangsanya Amerika itu gede-gede, bos. Jinnya gede-gede. Ya. Lebih gede dari genderuwo. Sekolahnya mulutnya sekolah di mana sih, Mang? Oke, anyway, tadi soal promotor. Apa yang dibutuhkan Indonesia untuk membangun sebuah industri hiburan, musik, olahraga? Gue tuh selalu berpegang teguh kepada Pak Jokowi nonton ya, Pak Jokowi. Para menteri nonton. Kami hanya mewakilkan apa yang kami rasakan di teman-teman, terutama Mas Ari dan junior-juniornya. Indonesia membutuhkan apa sih? Sportnya harus bagaimana? Bisnis entertainment atau seperti apa? Aku kepengen tahu isi hati dan kepala seorang Ari Sudarsono. kalau boleh gue bilang nih supaya bos-bos semuanya. Mike. Sorry jangan marah ya. Jadi gini, Gimana, Mas? pesan gue cuma satu ke para pemimpin ini. Jadikan seni budaya olahraga pilar udah. Karena dengan pilar lu akan sediain anggarannya. Jadi seni budaya ini menjadi pilar. Lebih dijelaskan lebih spesifik pilar. Apa disebut dengan pilar? Pondasi dong. Kan ekonomi pilar. Ya. Ilmu-ilmu lain, teknik apa pilar. Iya. Olahraga, budaya, seni belum jadi pilar. Oh, oke. Fondasi Jadi nggak masuk di APBN. Oke. Itu harus masuk pilar. Salah pentingnya karena badan sehat itu iya. dibutuhkan untuk membangun sebuah character building bangsa gitu. Orang-orang tua aja bilang zaman dulu. Bilang sama gua, membangun watak lu tuh di olahraga. Membangun rasa itu lu dengerin musik. Benar. Membangun raga ada di olahraga. Iya. Tapi membangun rasa ada di kesenian, bermusik, budaya. Itu. Dan itu harus dua itu menjadi pilar. Menjadi pilar. Tidak hanya pilar pendidikan. Jadi rohnya bangsa ekonomi. ini dapetnya dari situ. Bukan di ekonomi, bukan di teknik. Bukan Makanya di tadi kedokteran. balik ke depan bahwa promotor tidak bisa mendapat jaminan bank di sini. Nggak bisa. Harus mulai dapat. Harus mulai dapat dipikirkan. Semakin banyak promotor semakin bagus. Kementerian apa yang kira-kira bisa dibidik untuk memajukan seni budaya dan olahraga? Itu harusnya yang namanya Menpora jadi Menora. Apa tuh? Menteri olahraga udah. Titik. Titik. Nggak ada Jangan pemuda. pakai P. Kenapa tuh? P-nya balikin ke Mendikbud lah. Pemudanya. Pembinaan pemuda kan balikin ke Mendikbud. Ya kan? Oke. Ini kan jadi satu terus. Oke. Iya kan? P-nya kan mesti diterusin, ntar yang marah lagi nih. Oke. Terus untuk budaya, untuk kan? seni dan budaya? Nah, Kementerian Pariwisata, lu nggak cuma ngurusin destinasi pariwisata, lu nggak cuma ngurusin gimana orang masih masuk ke sini, nggak cuma itu, tapi lu harus membangun satu lembaga, institusi sebagai sayap dari Kementerian Pariwisata, ya kan, yang mampu menghadirkan rangsangan buat orang datang ke Indonesia. Ada apa Indonesia? Rock show, ada apa? Real Madrid main. Ada apa Indonesia? Lu datang ke Indonesia. Piala Toyota final main di Indonesia. Termasuk Formula E kemarin. Termasuk Formula. Termasuk Mandalika. Termasuk Mandalika. Itu yang diperluin tuh Kementerian Pariwisata itu. Menghadirkan promotor-promotor sebagai sayapnya Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata harus kasih uang dong. Jangan cuma bantuin promosi aja. Kan sekarang kan begitu, hanya promosi yang dibantu. Iya. Tapi uang cash nggak dibantu. Karena tidak masuk dalam pilar tadi. Nggak masuk dalam pilar. Nggak terdaftar di APBN. Suruh cari duit sendiri lu, gitu ya ibaratnya. Yoi. Yoi-nya coba, gue yoi-nya suara 2. Yoi. Tes. Yoi. Ada. Oke, dari tadi Sobat Panas bicara soal promotor dunia promotor di Indonesia, dunia showbiz. Seorang Ari Sudarsono sudah kita gali. Jangan lupa klik dan subscribe Sofa Panas untuk mendengarkan edukasi dan buka pikiran Anda di Sofa Panas bersama kami berdua. Kami pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak, Mas. Luar biasa. Dengarkanlah, nikmati saja. Mantap. Gini lagu tentang Sofa Panas. Yeah, Sofa Panas bikin gemas.
Rio Ari Sudarsono, seorang tokoh promotor dan juga tokoh basketball Indonesia. Gak akan ada basketball tanpa kehadiran Ari Sudarsono di Indonesia. Dan tidak ada kedatangan Tina Turner, Ojero, George Benson, Level 42 tanpa sosok saudara Ari Sudarsono, Mas Ari Sudarsono. Strakdum, bes. Bes.